Lanjut untuk soal nomor 3 bagian B, 29 Cu tembaga. Langkah 1 menentukan nomor atom dan struktur dasar. Nomor atom Cu 29 artinya tembaga memiliki 29 proton dan 29 elektron dalam keadaan netral. Langkah 2 menentukan konfigurasi elektron berdasarkan Finley Bohr dan kuantum. Menurut Bohr, kita akan mengisi kulit elektron mengikuti urutan energi kulit dimulai dari kulit terdekat dengan inti. Kulit pertama K dapat menampung hingga 2 elektron, kulit kedua L dapat menampung hingga 8 elektron, kulit ketiga M dapat menampung hingga 18 elektron, kulit keempat N dapat menampung hingga 32 elektron. Tetapi karena hanya ada 29 elektron, kita akan mengisi 29 berikut langkah-langkah pengisian kulitnya. Kulit pertama K 2 elektron, kulit kedua L 8 elektron, kulit ketiga M 18 elektron, kulit keempat N 1 elektron. Karena sisa 29 dikurangi 2 dikurangi 8 dikurangi 18 sama dengan 1. Jadi konfigurasi elektron Cu29 adalah Cu 2,8,18,11. Metode kuantum notasi orbital. Kulit pertama K 1s pangkat 2, kulit kedua L 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, kulit ketiga M 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 3d pangkat 10. Kulit keempat N 4s pangkat 2, 3d pangkat 10, 4p pangkat 1. Namun tembaga memiliki konfigurasi khusus yang sedikit berbeda dari aturan pengisian biasa karena stabilitas konfigurasi 3D pangkat 1 dengan 10 elektron di subkulit 3D. Konfigurasi tembaga yang lebih stabil adalah Cu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 3d pangkat 10, 4s pangkat 1. Langkah 3 menentukan periode golongan. Periode tembaga Cu memiliki 4 kulit elektron, jadi periodenya adalah 4. Golongan. Untuk golongannya tembaga Cu termasuk dalam golongan 1B atau golongan 1B karena berada di grup logam transisi dan memiliki konfigurasi elektron 3D pangkat 10, 4s pangkat 1. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Jika diamati peristiwa yang terjadi di sekitar kita terdapat keterkaitannya dengan sifat ikatan kimia, salah satunya air dan minyak yang tidak dapat larut dan atau menyatu. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Jelaskan berdasarkan sifat kimia. Untuk dijawab soal tersebut, air memiliki ikatan hidrogen yang kuat yang merupakan ikatan antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dan atom oksigen dalam molekul air. Ikatan hidrogen ini menyebabkan air memiliki titik didih yang tinggi dan sifat polar. Minyak di sisi lain terdiri dari hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini terjadi antara atom karbon dan hidrogen yang memiliki elektronegativitas yang hampir sama. Akibatnya, minyak tidak memiliki ikatan hidrogen dan bersifat nonpolar. Karena air bersifat polar dan minyak bersifat nonpolar, keduanya tidak dapat bercampur. Hal ini karena ikatan hidrogen dalam air tidak dapat berinteraksi dengan ikatan kovalen nonpolar dalam minyak. Soal nomor 4, terus soal nomor 5. Diketahui reaksi CaCO3S dalam kurung S ditambah HCI dalam kurung AQ terus CaC12 dalam kurung AQ ditambah H20 dalam kurung 1 ditambah CO2 dalam kurung G jika 10 gram batu kapur CaCO3 dalam kurung ArCa sama dengan 40, C sama dengan 12, O sama dengan 16 direaksikan dengan larutan asam klorida
Tentukan volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada keadaan standar SPP. Langkah 1. Menyusun reaksi kimia. Reaksi yang diberikan adalah CaCO3 dalam kurung S ditambah 2HCI dalam kurung EQ CaCi2 dalam kurung AQ ditambah H2O dalam kurung I ditambah CO2 dalam kurung G. Dari reaksi ini kita bisa melihat bahwa 1 mol CaCO3 menghasilkan 1 mol CO2. Langkah 2. Menghitung jumlah mol CaCO3. Diketahui massa batu kapur CaCO3 adalah 10 gram. Kita perlu menghitung jumlah mol CaCO3 yang bereaksi. Massa molar CaCO. Massa molar CaCO dapat dihitung berdasarkan massa atom relatifnya. Ca sama dengan 40 gram per mol, C2 sama dengan 12 gram per mol, O sama dengan 16 gram per mol. Massa molar CaCO sama dengan 40 ditambah 12 ditambah dalam kurung 3 kali 16 sama dengan 100 gram per mol. Jumlah mol CaCO dapat dihitung dengan rumus mol CaCO sama dengan massa CaCO 3 per massa molar CaCO, yakni mol CaCO3 sama dengan 10 gram per 100 gram per mol, yakni 0,1 mol. Langkah ketiga menghitung jumlah mol CaCO. Dari persamaan reaksi, 1 mol CaCO menghasilkan 1 mol CO2. Jadi jumlah mol CO2 yang dihasilkan adalah sama dengan jumlah mol CaCO yang bereaksi. Mol CO2 sama dengan 0,1 mol. Langkah 4. Menghitung volume CO2 pada STP. Pada keadaan standar STP, 1 mol gas ideal termasuk memiliki volume 22,4 liter. Jadi volume yang dihasilkan adalah volume CO2 dan mol CO2 dikali 22,4 L per mol. Volume CO2 sama dengan mol CO2 kali 22,4 liter. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk tugas UTS Kimia Teknik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, yakni mahasiswa untuk itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.